Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Di sudut kholwatmu engkau duduk bersimpuh. Jemarimu dengan syahdu meniti satu persatu untaian butir tasbih. Laksana seorang musyafir menghitung jejak langkahnya. Lisanmu basah, mengalunkan asma-asmanya yang suci. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dari luar semua tampak sempurna. Engkau sedang melakukan amalan yang paling dicintai olehnya. Amalan yang lebih berat dari gunung Uhud di timbangannya kelak. Namun, di tengah alunan zikir itu, sebuah pertanyaan getir menyelinap ke dalam hatimu. Engkau berzikir, namun kenapa zikirmu hampa? Lisanmu bergerak, namun hatimu diam membisu. Zikirmu mengudara, suaramu keras, namun ia tak meninggalkan gema di relung jiwamu. Engkau mengulang-ulang nama sang kekasih, namun tak ada getar kerinduan yang terasa. Engkau memegang permata zikir yang berharga, namun ia tampak kusam dan tak bercahaya di tanganmu. Mengapa? Mari kita periksa bersama, di manakah letak kehampaan itu. Bisa jadi zikirmu laksana perjalanan seorang musyafir tanpa tujuan. Jasadmu duduk di atas sajadah, namun ruhmu berkelana liar di pasar dunia. Saat lesanmu berucap subhanallah, pikiranmu sedang menghitung untung rugi perniagaan. Saat bibirmu mengucap alhamdulillah, benakmu justru gelisah akan cicilan yang belum terbayar. Engkau hadir secara fisik, namun absen secara hakikat. Zikirmu kehilangan ruh pertamanya, yaitu kehadiran hati. Engkau mengetuk pintu istana raja, namun wajahmu berpaling ke arah yang lain. Bagaimana mungkin sang raja akan membukakan pintu untukmu? Atau mungkin zikirmu laksana ucapan seorang pembicara tanpa makna. Engkau telah begitu terbiasa dengan lafaz-lafaz itu, sehingga ia telah kehilangan kedalaman samudra maknanya. La ilaha illallah, kalimat yang sanggup meruntuhkan gunung kesyirikan, kini hanya menjadi ritme suara tanpa daya. Engkau hanya memutar butiran tasbihmu hingga ia terasa biasa saja. Zikirmu kehilangan sayap keduanya, yaitu perenungan makna, tafakur. Dan yang paling sering terjadi, zikirmu hampa karena ia mencoba masuk ke dalam bejana yang masih penuh. Hatimu adalah sebuah bejana atau wadah. Bagaimana mungkin cahaya zikir bisa masuk jika bejana itu telah sesak oleh selainnya? Ia penuh oleh cinta dunia yang berlebihan, oleh amarah yang belum termaafkan,
oleh kekecewaan kepada takdir, oleh kesombongan tersembunyi atas amalmu yang engkau akui. Engkau mencoba menuangkan air surgawi ke dalam cangkir yang telah penuh dengan air lumpur. Alih-alih menjadi jernih, ia justru meluap dalam kekeruhan. Zikirmu membutuhkan ruang, sebuah kekosongan suci yang lahir dari permurnian jiwa. Maka, bagaimana cara menghidupkan kembali gema yang hilang itu? Mulailah sebelum memulai. Sebelum butir tasbih pertama kau gerakkan, hadirkan hatimu, pejamkan matamu, sadari di hadapan siapa engkau akan berbisik. Kumpulkan jiwamu yang tercerai-berai dan bawa ia menghadap kepada keagungannya. Lalu selami makna zikirnya, ucapan setiap kalimat dengan perlahan. Saat berkata subhanallah, rasakan kesuciannya yang mutlak dan hinanya dirimu. Saat berkata alhamdulillah, panggillah ke dalam ingatanmu satu persatu nikmatnya dari nafas hingga iman. Saat mengucap la ilaha illallah, rasakan sedang menghunus pedang tauhid, menebus segala berhala di dalam hatimu, yang menetapkan hanya Dia sebagai satu-satunya Raja. Sertailah zikirmu dengan istighfar. Anggaplah istighfar sebagai gayung yang kau gunakan untuk mengosongkan bejana hatimu dari kotoran-kotoran dosa dan kelalaian. Semakin kosong bejana itu dari selainnya, semakin lapang ia untuk menerima cahaya asma-Nya. Sungguh, zikir yang hidup bukanlah yang paling banyak jumlahnya, melainkan yang paling dalam kehadirannya. Ia berawal dari suara di lisan, lalu menjadi getaran di kolbu, kemudian menjadi keadaan hal yang mewarnai jiwa, dan puncaknya adalah menjadi cahaya atau nur yang menerangi seluruh langkahmu. Itulah zikir ulul albab, yang zikirnya tak lagi terbatas pada lisan, karena setiap detak jantungnya telah menjadi gema dari asma-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.